kami dari kelompok 4, 11, 5, dan 16 yang terdiri dari saya, Dimas Aryandika, Ramanda. Perkenalkan, saya Ida Juliani, saya Widya, dan juga Karisma. Di sini kami akan menjelaskan cara menghitung rasio keuangan, yaitu rasio likuidasi, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Untuk bidang usaha kayu dan pengolahannya, yaitu PT Indonesia Fiberboard Industri Tbk pada tahun 2019. PT Indonesia Fiberboard Industry Tbk is established in 2007 to answer the challenge of harnessing Indonesia's natural resources potential. IFI strongly believes that successful industry is built upon strong cooperation guided by unified vision for a better tomorrow. IFI's human resources have become substantial organic partner that continues to grow with us. Pertama, akan menjelaskan cara menghitung rasio lancar yang akan dijelaskan oleh Evi. saya Afi Ramanda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dan aset lancarnya. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Pertama, kita buka laporan keuangannya, kemudian cari nilai aset lancarnya yaitu 295.902. Kemudian nilai hutang lancarnya adalah 97.388. Masukkan ke rumus Excel. Kemudian enter, maka hasilnya 3,038. Selanjutnya akan menghitung debt to equity rasio yang akan dibacakan oleh Teh Ida Juliani. saya Ida Juliani akan menjelaskan debt to equity ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan jumlah ekuitas perusahaan. Rumusnya adalah total hutang dibagi modal sendiri. Kita cari nilai total hutangnya adalah 129.294 dan modalnya adalah 972.245. Masukkan ke rumus lalu enter dan hasilnya adalah 0,133%. Selanjutnya akan menghitung akan dijelaskan oleh Widya. Saya Widya. Gross profit margin GPM adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Rumusnya adalah laba kotor dibagi penjualan neto. Kita cari nilai laba kotornya pada laporan keuangan. Di sini nilainya pada tahun 2019 adalah laba kotor sama dengan 1.889,59. Kemudian penjualan bersihnya adalah 6.697,13. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya dan hasilnya adalah 0,282. Selanjutnya akan menghitung total aset turun over Tato yang akan dijelaskan oleh Karisma. Total asset turnover Tato adalah kecepatan berputar total aset dalam suatu periode tertentu. Rumus untuk menghitungnya adalah penjualan neto dibagi total aktiva. Kita cari nilai dari penjualan netonya pada laporan keuangan, yaitu nilainya 699,713. Kemudian kita cari total aktivanya, yaitu nilainya 110,539. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus nilainya, lalu hasilnya yaitu 0,133%.
608 atau bisa dikatakan 0,608. Selanjutnya, kita akan mencari rasio cepat atau quick ratio. Adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utang lancarnya. Rumusnya adalah kas setara kas dibagi hutang lancar. Pertama, kita cari nilai kas setara kasnya dalam laporan keuangan PIT-IP. Nilainya adalah 5228. Kita cari hutang lancar. Nilainya 97387. Masukkan ke dalam rumus. Kemudian Enter. Hasilnya 5,37%.